Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Nur Wibisono dengan NIM 0518000572 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 pada mata kuliah Basis Data, yaitu seputar ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana ERD ini adalah sebuah mode visual untuk membuat atau melihat bagaimana suatu entitas atau suatu data itu saling terhubung satu sama lain. Baik, kita mulai melihat bentuk soalnya. Di sini saya ada soal, yaitu pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi entitasnya. Ada 3 entitas. Yang pertama adalah mahasiswa, lalu ada dosen, dan terakhir mata kuliah. Lalu setelah kita mengidentifikasi entitasnya, kita akan menambahkan sebuah atribut pada tiap entitasnya. Pertama, mahasiswa, kita beri atribut berupa NIM, lalu nama mahasiswa, lalu prodi, lalu semesternya. Kedua, kita memberikan atribut pada entitas dosen berupa NIP atau nomor induk pegawai, atau bisa nomor induk dosen nasional, lalu nama dosennya, lalu mungkin bisa jurusan atau divisi. Lalu berikutnya mata kuliah, kita beri kode dari mata kuliah tersebut, lalu nama mata kuliah, dan juga mungkin bisa SKS, tapi kita 2 aja nggak apa-apa. Terus kita akan menentukan mana atribut yang digunakan sebagai primary key. Untuk mahasiswa kita ambil NIM, lalu dosen NIP, lalu mata kuliah kode MK. Setelah kita menentukan PK atau primary key, lalu kita menentukan relasi dengan cara membuat matriks relasi. Ini digunakan untuk mempermudah kita ketika membuat jalurnya atau alurnya. Ada mahasiswa, lalu dosen, lalu mata kuliah. Sini juga mahasiswa, dosen, lalu mata kuliah. Kita beri relasinya, yaitu dosen bisa mengampu minimal satu mata kuliah. Sini mengajar. Terus mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Mungkin mendaftar
Terus untuk mata kuliah didaftar oleh mahasiswa, terus hanya mampu diajar atau diampu oleh satu dosen saja diajar. Terus setelahnya kita akan menentukan hubungannya atau kardinalitasnya, yang dimana mahasiswa berarti setiap mahasiswa mampu mendaftar setiap mata kuliah atau lebih dari satu. Berarti ini many to many. Lalu untuk dosen, setiap dosen mampu mengajar banyak mata kuliah, berarti one to many. Untuk mata kuliah hanya mampu diajar oleh satu dosen, berarti one to one. Oke, setelahnya kita langsung membuat diagramnya di aplikasi YED. Kita masukkan entitasnya, ada 3, mahasiswa, lalu ada dosen, lalu ada mata kuliah. Lalu kita masukkan atributnya sesuai dengan yang sudah kita tentukan tadi. Kita pilih yang primary attribute, primary key. Berarti name, terus nama mahasiswa, kita copy aja. Prodi, semester. Lalu untuk dosen juga kita tentukan primary key-nya, yaitu NIP, lalu nama dosen, 2 aja ya, sesuai dengan yang sudah kita tentukan. 3 jurusan. Lalu untuk mata kuliahnya kode MK sebagai primary key, lalu nama mata kuliah atau MK. Lalu kita pasangkan satu persatu. Di sini kita sudah dapat entitas atau entity dengan masing-masing atributnya. Lalu setelah itu kita akan menambahkan relasi untuk tiap-tiap entitas. Yang dimana ini sesuai dengan kardinalitasnya yang sudah kita tentukan.
Yang pertama, relasi untuk mendaftar, lalu mengajar, oke, kita beri hubungannya. Yang pertama, semua mahasiswa bisa mendaftar atau setiap mahasiswa bisa mendaftar lebih dari satu mata kuliah. Berarti many to many. Terus setiap dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah, arti one to many. Sedangkan mata kuliah hanya bisa mampu diajar oleh satu dosen, berarti one to one. Oke, sudah didapat diagramnya. Lalu kita melihat ada sebuah relasi yang dimana di mendaftar, bagian mendaftar ini ada dua entitas atau masing-masing yang terhubung yang mempunyai many to many atau banyak ke banyak. Berarti ini akan menjadi sebuah entitas baru dengan mengambil atribut dari dua entitas yang terhubung, yaitu masing-masing dari primary key-nya. Jadi kita buat sebuah entitas baru. Kita beri nama registrasi. MK. Kita ambil PK dari mahasiswa atau primary key, dan juga PK dari mata kuliah. Lalu kita hubungkan. Kita tambahkan di daftar. Berarti setiap mahasiswa atau satu mahasiswa bisa mendaftar lebih dari satu mata kuliah dalam per semester. Ya, ini hasil jadinya. Kita rapikan dulu biar enak dipandang. Ya, ini adalah hasilnya yang sudah kita rapikan. Jadi pada diagram ini setiap dosen itu mampu mengajar beberapa dari mata kuliah atau lebih banyak, minimal satu dari mata kuliah yang diajar. Lalu untuk mata kuliah hanya mampu untuk diajar oleh satu dosen saja. Terus tadi untuk relasinya itu sudah berubah ya, karena dari
banyak ke banyak, lalu banyak ke banyak lagi, ada dua entitas yang sama, yaitu many to many. Terus kita buat entitas baru yang namanya registrasi MK, dimana untuk setiap mahasiswa atau satu mahasiswa itu mendaftar banyak mata kuliah atau minimal satu mata kuliah untuk per semester. Lalu untuk mata kuliah juga bisa didaftarkan oleh banyak mahasiswa. Jadi seperti itu kesimpulannya dari saya. Bila ada salah mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.